Saat berada di kota suci Mekah, jangan lewatkan mengunjungi Taif. Taif adalah kota terbesar ketiga setelah Mekah dan Madinah. Berjarak sekitar 80 km dari kota Mekah dengan jarak tempuh 1 sampai 2 jam dari kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Food lover, hari ini kita akan menuju Taif. Ini Taif ini ada cerita menarik kenapa di salah satu tempat yang ada di Arab Saudi. Dinginnya minta ampun, Masya Allah. Ya berasa kayak di puncak gitu guys. Taif memang memiliki cuaca yang berbeda dari kota lain di Arab Saudi. Lebih dingin sehingga tidak heran kalau lebih asri dan hijau. Tumbuhan juga tampak mewarnai jalan. Kita juga mudah menjumpai para pedagang buah. Taif memang dikenal sebagai wilayah penghasil buah-buahan dan sayuran. Selain masyhur sebagai penghasil buah dan sayur, Taif juga dikenal dengan kereta gantungnya. Rugi kalau nggak nyobain. Fasilitas modern ini berlokasi di kawasan Al-Hada dengan ketinggian 2000 mdpl. Panjang perjalanan menggunakan kereta gantung ini adalah 4,5 km. Kita harus bayar tiket dulu nih. Harganya mulai 80 hingga 100 rial atau kalau dengan rupiah sekitar 3 hingga 400 ribu rupiah. Kita akan menuju ke kereta gantung. Yang penting harganya 100 cm dan ini nggak boleh hilang ya. Jadi nanti akan disobek setengahnya, setengah untuk turun, setengah untuk balik lagi. Kalau nggak ada kita tidur di sana. Duh, bahaya kan? Nah, buat food lover yang lagi ada di Mekah, ini mungkin cocok buat ngabuburit. Lokasi kereta gantung berada di ketinggian 2000 mdpl, jantung berdegup kencang tapi tenang. Ternyata kereta bergerak santai, tapi tetap aja bikin kita merinding. Food lover, kita sekarang lagi berada di Al-Hada. Al-Hada ini merupakan bagian dari wilayahnya Taif. Dan ini kita lagi naiki kereta gantung yang jaraknya sekitar 4,5 km. Dan ini membelah gunung. Kita akan melihat gunung-gunung batu yang ada di sini. Dan bahkan ada jalan-jalan yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan kecil. Dan di sini tidak dibolehkan kendaraan-kendaraan seperti bus atau bus para wisata tidak boleh lewat sini. Karena jaraknya dan ketinggiannya sangat miring. Jadi membahayakan para penumpang, terutama bus wisata. Tapi memang agak curam nih. Ini ketinggiannya di 2000 mdpl. Allahu Akbar. Wow, agak ngeri food lover. Jadi buat kamu yang pengen mencoba adrenalinnya, wajib coba di Taif ini. Sepanjang jalur kereta, kita disuguhi dengan pemandangan bukit berbatu dan jalan di pinggiran bukit batu yang menarik. Panorama undakan bebatuan berukuran besar ini menambah rasa takjub akan ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Masya Allah. Setelah lebih kurang 15 menit bergelantung di trek kereta gantung, akhirnya kita sampai di kawasan kaki bukit. Kita akan disajikan pemandangan waterboom yang sepi karena aktivitas waterboom ini baru dimulai usai sholat Isya, terutama di akhir pekan Jumat dan Sabtu. Baik food lover, kita tinggalkan Taif yang dinginnya berasa di puncak Bogor. Kita kembali ke kulineran untuk berbuka ala Saudi. Ada kambing bakar batu. Kita bergeser ke Madinah ya. Salah satu menu berbuka ala Saudi ini juga wajib food lover coba. Karena memang berbeda dari yang lainnya. Begitu kita memasuki restorannya, aromanya kambing bakar muda yang sedap banget. Restoran yang telah buka sejak 33 tahun di Jalan Madinah Al-Ambariyah ini khusus menjual menu kambing bakar batu. Dan ayam bakar batunya baru sekitar 6 tahunan. Agar terjaga autentifikasinya, restoran hanya menyediakan 2 menu saja. Ini permintaan pelanggan ya food lover. Tak heran jika pelanggan yang datang tak pernah sepi, bahkan harus antri terlebih dahulu. Kambing bakar batu ini sangat terkenal, dinikmati oleh pejabat pemerintah Saudi, bahkan pejabat kedutaan Indonesia juga pernah makan di sini. Sampai jamaah haji dan umrah juga sering menikmati kambing bakar batu ini. Apa sih yang spesial dari kambing bakar batu ini? Yuk kita lihat cara pengolahannya. Diawali dengan pemilihan kambing muda yang disiapkan langsung oleh pemilik restoran dari peternakan milik pribadinya agar selalu mendapatkan kualitas kambing yang bagus. Untuk para pelanggan boleh milih untuk porsi standar yang bisa dinikmati 3-4 orang. Per porsi dihargai 80 rial atau sekitar 320 ribu rupiah. Cara masaknya tergolong simpel food lover. Daging kambing yang digantung-gantung ini ditimbang dulu sesuai dengan orderan pelanggan. Selanjutnya dipotong-potong memanjang dan berikutnya masuk ke bagian pembakaran. Tahapan pembakaran ini memang menguras energi food lover karena batu yang dipanaskan mencapai 300 derajat Celcius. Selanjutnya daging kambing dibakar di atas batu bersama cabai hijau dan bawang bombay. Konon ini untuk menambah kegurihan dagingnya. Proses bakarnya memang tidak sembarangan food lover. Telat dibolak-balik sedikit saja bisa membuat rasa
dagingnya menjadi tidak enak. Jadi jangan heran, tim dapur yang dikepalai oleh Abdurrahman ini sangat sibuk. Setelah daging matang biasanya dibungkus dengan aluminium foil untuk menjaga tetap hangat saat disajikan. Buat yang tidak bisa menikmati kambing, food lover jangan khawatir karena sejak 6 tahun terakhir, menu ayam bakar batu juga sudah tersedia di restoran Safri ini. Selama Ramadan, restoran merubah jam operasionalnya menjadi pukul 4 sore sampai maghrib dan buka kembali setelah Isya. Buat food lover yang sedang berada di Madinah, baik haji atau umroh, sebaiknya datang bersama keluarga atau teman agar bisa menghabiskan menu kambing bakar batu dan ayam bakar batunya satu loyang ini. Tips dari Benu, biar puas jangan lupa dicolek dan dinikmati madunya ya. Oke, food lover, alhamdulillah nih pemain terakhir biasa dapatnya sama loyang-loyangnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kambing bakar madu. Aduh, madunya mana? Wadah, nih tenang aja, tenang aja. Masya Allah, bismillah. Memang lah. Nah, jadi madunya dipisah. Cakep banget ini. Nih, ha. Masya Allah. Kita cobain sama daging ininya ya. Daging kambing muda yang apa? Yang dibakar pakai medianya tuh batu ya. Tapi batunya batu khusus nih yang datangnya dari Arab Saudi nih, nggak ada yang tempat lain nih kayaknya. Oke guys, kita bismillah ya. Bismillah. Allahu Akbar, ini mumtaz. Food lover, jadi orang Arab tuh buka puasanya kayak gini nih. Satu ini, bertiga, mas sendiri mana muat. Nggak muat ya bertiga apa berempat gitu ya. Kalau Benu mah sendiri. Baru kenyang, nggak usah sahur lagi sekalian. Raweh lanjut ya kan. Bener nih nasinya pakai mandi ya. Nasi mandi dia pakai basmati, tapi basmatinya itu memang biasa kan perak ya. Ini agak basah gitu. Gurih banget di lidah, enak banget, pecah banget. Tapi yang istimewa itu daging kambingnya. Kambingnya kambing muda, bakaran di atas batu 1,5 jam. Jadi kalau kemari tuh ya jaga-jaga emosi dikit ya. Karena kenapa? Kalau udah lapar banget yang kemari bisa perang kita sama yang jualannya. Luar biasa. Mumtaz. Perjalanan ke kota suci Mekah dan Madinah di bulan Ramadan membawa kesan spiritual yang mendalam bagi saya. Ragam makanan yang saya cicipi di Tanah Haram pun jadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Semoga episode kali ini menginspirasi. Selamat Idul Fitri, semoga kita dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Amin. Sampai jumpa di Cerita Rasa episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.